Nur Syabani, jurusan manajemen, ingin menjelaskan tentang cost volume profit analysis atau biasa kita ketahui tentang analisa biaya volume laba. Merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan laba dan pengambilan keputusan. Mengapa sangat berguna? Karena analisis ini menekankan keterkaitan antara biaya, kuantitas yang terjual, dan harga. Maka semua informasi keuangan perusahaan terkandung di dalamnya. Analisis ini juga merupakan alat yang berguna untuk mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan penjualan dan membantu perusahaan dalam memecahkan masalah tersebut. Hal yang menjadi elemen utama dalam analisis ini yaitu yang pertama, harga jual, volume penjualan atau tingkat aktivitas, biaya variabel per unit, total biaya tetap, komposisi dan kombinasi produk terjual. Selanjutnya adalah dasar analisis biaya, volume, dan laba. Pengetahuan dasar yang sangat menentukan dalam analisis biaya, volume, dan laba adalah pemahaman tentang penyusunan laporan laba dan rugi dengan menggunakan pendekatan variabel costing. Pendekatan ini menghasilkan suatu model laporan laba rugi di mana biaya diklasifikasikan menurut perilakunya. Agar lebih informatif, maka sebaiknya laporan laba rugi diuraikan dalam bentuk laporan penjualan secara total dan penjualan per unit. Selain itu juga diperlukan juga hasil analisis vertikal dan menunjukkan presentase biaya variabel dan resiko margin kontribusi dan nilai penjualan. Selanjutnya adalah titik impas dalam unit atau break even point. Adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya atau titik laba sama dengan 0. Keadaan tersebut biasanya ditunjukkan dalam jumlah volume aktivitas atau jumlah unit penjualan. Titik impas dapat dirumuskan melalui dua pendekatan. Yang pertama, titik impas dalam jumlah unit penjualan dan titik impas dalam rupiah atau dolar penjualan. Titik impas dalam unit penjualan dihitung dengan cara membagi biaya total dengan margin kontribusi per unit. Titik impas dalam rupiah penjualan dihitung dengan cara membagi biaya total dengan rasio margin kontribusi. Nur Syabani, saya akan melanjutkan penjelasan tentang penggunaan pendekatan laba operasi dalam analisis TPP. Laporan laba rugi yang disusun dengan pendekatan variabel costing merupakan alat yang berguna bagi manajemen untuk mengorganisasi biaya perusahaan ke dalam kelompok biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Laporan laba rugi dalam pendekatan variabel costing dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut, yaitu laba operasi sama dengan pendapatan penjualan dikurang dengan beban variabel atau beban tetap. Selanjutnya, penjualan dalam unit yang diperlukan untuk mencapai target laba. Biasanya perusahaan ingin mendapatkan laba operasi di atas 0. Analisis TPP menyediakan cara untuk menentukan beberapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan target tertentu. Contoh soal dan penjelasan sebagai berikut. Materi selanjutnya adalah target laba dalam persentase dari pendapatan penjualan. Anggaplah sebuah perusahaan ingin mengetahui jumlah mesin pemotong rumput yang harus dijual untuk menghasilkan laba yang sama dengan 15% dari pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan adalah harga dikali dengan kuantitas yang terjual. Jadi, target laba operasi adalah 15% dari laba dikali dengan jumlah kuantitas. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kita Ki Agus Tommy Wijaya Putra. Terima kasih. Langsung saja. Analisis target laba. Analisis target dalam aplikasi hubungan biaya, volume, dan laba pada dasarnya sama dengan analisis titik impas. Perbedaannya hanya terletak pada jumlah laba yang diperhitungkan dalam formulanya. Dalam perhitungan titik impas tertega, laba sama dengan 0. Sementara dalam analisis target laba seperti yang dimaksud di atas, jumlah laba yang diperhitungkan dalam formulanya disesuaikan dengan jumlah yang diinginkan, biasanya lebih besar. Analisis multiproduk, analisis biaya, volume, laba cukup mudah diterapkan dalam pengaturan produk tunggal. Namun kebanyakan perusahaan memproduksi dan menjual sejumlah produk atau jasa. Walau lebih kompleks, namun pengoperasiannya tidak berbeda jauh dibandingkan dengan produk tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan Saloni. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai margin keamanan. Margin keamanan atau margin of safety merupakan kelebihan penjualan yang dianggarkan realisasi
di atas titik impas. Hasil perhitungannya menunjukkan jumlah sampai seberapa besar penjualan dapat turun sehingga sampai pada titik impas. Perhitungannya dapat dinyatakan dalam unit, satuan uang, dan persentase. Untuk kesimpulan materi yang kami susun, yaitu analisis biaya, volume, dan laba, merupakan alat yang berguna untuk perencanaan dan pembuatan keputusan. Analisis biaya, volume, dan laba menekankan pada hubungan antara biaya, volume, dan laba itu sendiri atau kuantitas penjualan. Analisis BPL juga merupakan alat yang berguna untuk mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan penjualan dan membantu perusahaan dalam memecahkan permasalahan tersebut. Analisis BPL juga dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah penting lainnya, misalnya tentang perencanaan jumlah unit produk yang seharusnya dijual agar perusahaan mencapai titik impas, break-even point, perhitungan dampak pengenalan biaya tetap terhadap titik impas, dan perhitungan dampak kenaikan harga jual terhadap laba.